Assalamualaikum, Pak Heri. Gimana Pak ya? Sehat Pak? Alhamdulillah ya Pak, kita bisa ketemu dalam keadaan sehat. Jadi begini, Ahmad Heri, kalau tidak salah Pak Ahmad Heri itu besok ada rencana praktek coaching ya Pak? Benar Pak. Ada rencana praktek coaching dengan Pak Apriandi ya Pak ya. Jadi saya di sini hadir sebagai observer. Jadi sebelum Pak Ahmad Heri bisa melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya samakan persepsinya dengan Pak Ahmad Heri. Jadi untuk rencana besok Pak Ahmad Heri itu akan melaksanakan coaching dengan menggunakan model atau alur tirta ya. Jadi berkaitan dengan alur tirta itu kira-kira nih target apa yang akan Pak Ahmad Heri capai pada praktik coaching besok Pak? Pak, jadi begini Pak, saya besok saat melakukan coaching itu memiliki beberapa target Pak, dan kebetulan yang saya coaching ini salah satu rekan saya Pak, namanya Pak Apriandi. Saya pengen menggali informasi tujuan utama dari coaching itu apa Pak. Kemudian yang selanjutnya ada mengidentifikasi terkait masalah yang sedang mungkin dihadapi Pak Apriandi Pak pada saat pembelajaran nih pastinya Pak. Kemudian rencana aksi akan dilaksanakan oleh coach sendiri. Dan selanjutnya saya ingin melihat komitmen dan tanggung jawabnya Pak, serta bagaimana rencana implementasi dan target yang akan dilakukan oleh coach Pak. Ini seperti itu. Itu adalah target yang Pak Ahmad Heri harapkan dari coach besok ya, yaitu Pak Apriandi. Kemudian untuk target yang ingin Pak Ahmad Heri sendiri capai untuk Pak Ahmad Heri sebagai seorang coach besok berperan sebagai seorang coach, kira-kira ada nggak target yang ingin Pak Ahmad Heri capai untuk Pak Ahmad Heri sendiri? Baik Pak, pastinya ada target-target yang ingin saya capai Pak. Pertama menggali potensi diri, kemudian membantu mencarikan solusi dari permasalahan kunci. Kemudian saya ingin memunculkan apa yang mungkin belum muncul dan belum dimiliki oleh coach Pak. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi untuk target yang ingin Pak Ahmad Heri besok saat melaksanakan coaching itu yang pertama Pak Ahmad Heri ingin hadir sebagai seorang mitra, bagaimana caranya membantu Pak Apriandi sebagai coach itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak ya. Oke. Jadi menurut saya sementara obrolan kita pra observasi yang akan Pak Ahmad Heri lakukan besok itu sudah sama secara persepsi, tujuan kita sama, sesuai dengan alur kita yang akan Pak Ahmad Heri terapkan besok. Mudah-mudahan besok dalam pelaksanaan coaching semuanya berjalan lancar, kemudian tanpa ada halangan sehingga Pak Ahmad Heri bisa mencapai target-target yang Pak Ahmad Heri sampaikan ya. Baik Pak. Oke, mungkin itu dulu Pak obrolan kita pra observasi ini. Terima kasih. Kita bertemu besok pas pelaksanaan observasi Pak ya. Pak, terima kasih sebelumnya nih Pak, sudah mengganggu waktunya. Semoga dilancarkan semua ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Heri. Pak Heri sendiri gimana kabarnya? Ini Pak, ya tadi kayaknya dapat informasi dari teman-teman. Kayaknya Pak Apri tadi nyari ke saya Pak ya. Gimana ini Pak? Kira-kira ada apa Pak? Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan Pak? Iya Pak, sebenarnya saya ingin bercerita. Jadi saya itu masalah
hari menghadapi suatu masalah dengan salah satu siswanya. Kira Pak, dari obrolan kita sore hari ini Pak, nantinya apa yang diharapkan dari bincang-bincang itu? Yang saya harapkan hasil dari bincang kita hari ini saya dapat mendapatkan solusinya Pak, tepat dari permasalahan saya ini. Pak, terus terang Pak, pada saat Bapak melaksanakan pembelajaran, saya ingin tahu lebih dalam ini kan Pak. Kira-kira masalahnya yang Bapak hadapi itu sepelik apa sih Pak dengan siswa itu Pak? Sebenarnya Pak, setelah belajar saya tuh berpikir kenapa selalu terjadi pada siswa saya itu siswa tidak mau menerima pengajaran dari saya. Kemudian kira-kira rencana ke depan untuk Bapak menghadapi siswa yang seperti itu kira-kira apa Pak? Bisa mungkin nanti bisa saya menerapkan pembelajaran lebih bervariasi dan bervariatif dengan memanfaatkan teknologi. Dan itu juga saya sebelum mengadakan pembelajaran di kelas mungkin saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa dulu Pak dengan cara melakukan asesmen awal. Jadi kalau saya boleh tangkap tadi ya Pak ya, yang pertama mungkin Bapak akan melakukan pendekatan kepada siswa tadi ya kalau nggak salah, kemudian mendiagnosa apa-apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa ya Pak ya. Itu kira-kira Pak, kira-kira ini Pak ya, karena kan kita sibuk sih Pak mengajar dan segala macam. Kira-kira Bapak akan mulai melakukan perubahan itu, perencanaan yang sudah Bapak sampaikan tadi kira-kira kapan? Insya Allah di bulan depan. Bulan depan. Jadi kalau untuk polanya sendiri Pak, pola pengajaran yang ingin Bapak capai targetnya, kira-kira hal-hal apa, dukungan apa, kemudian siapa yang bakal mendampingi Bapak, kira-kira itu sudah ada rancangannya belum kira-kira? Nanti saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dari kepala sekolah, teman sejawat yang berkoordinasi dengan anak-anak juga agar pembelajaran saya ini bisa saya terapkan dengan maksimal. Ini kan kita ini punya harapan, punya tujuan, kemudian Bapak tadi juga sudah menyampaikan bakal melakukan rencana-rencana. Kira-kira ada plan B atau rencana lain yang kalaupun nanti meleset atau bagaimana gitu Pak. Kira-kira rencananya apa mau pakai pembelajaran berdiferensiasi atau apa itu kira-kira masuk nggak Pak kalau di sekolahan Bapak, di kelas Bapak ini? Setelah saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, alhamdulillah hasilnya ada perubahan. Tadinya anak-anak itu tidak minat di dalam belajar, sekarang mereka merasa tertantang di dalam melakukan pembelajaran karena disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Artinya ada metode atau ada rancangan pembelajaran inovatif gitu ya Pak ya, supaya minat belajar tadi dari anak-anak yang awalnya menjadi titik permasalahan nanti di akhir dari pelaksanaan bisa ada perubahan apa yang Bapak rencanakan gitu ya Pak ya. Kira-kira masih ada lagi yang ingin disampaikan Pak dari obrolan kita siang hari ini, atau bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak mencurhatkan unek-unek yang Bapak sampaikan itu? Alhamdulillah Pak, agak lega Pak. Jadi saya bisa menemukan solusi dari apa masalah yang saya hadapi. Jadi 1 bulan ke depan nanti Pak ya. Nanti kalau emang masih belum maksimal solusi yang Bapak sampaikan tadi, nanti kita lah ketemu lagi Pak Apri, kita bincang lagi, kemudian nanti kita rancang awal kalau ini nggak berhasil. Nah, cuman harapannya Pak Apri mudah-mudahan apa yang kita obrolkan dari semua rancangan yang Bapak siapkan, kemudian cara-cara jitu pasti Bapak sudah punya lah. Mudah-mudahan berhasil lah Pak ya. Amin. Terima kasih. Cuman mungkin sementara ini seperti itu dulu Pak Apri, dan harapannya ada hal baik dari semua yang kita obrolkan dan nanti apa yang Bapak laksanakan Pak ya. Ini seperti itu karena saya masih ada kegiatan lain Pak. Alhamdulillah Pak Heri, karena saya sudah lega dan sudah bisa menemukan solusinya Pak. Terima kasih Pak Heri ya. Seperti itu ya Pak ya. Mari Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik Pak Ahmad Heri, tadi Pak Ahmad Heri sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Apriandi, kemudian saya juga tadi sudah hadir sebagai observer, kemudian ada beberapa hal yang sudah saya amati dari pelaksanaan coaching yang didapat Ahmad Heri dari lapangan. Jadi setelah tadi Pak Ahmad Heri melakukan coaching, kira-kira apa yang Pak Ahmad Heri lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Pak Ahmad Heri tetapkan di awal obrolan kita kemarin sebelum Pak Ahmad Heri melakukan observasi itu, saya rasa sudah sesuai dengan alur kita yang kita rencanakan. Artinya semua di situ sudah ada tujuan obrolan yang jelas, tujuan dari coaching yang jelas, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan formatif untuk menggali informasi dari masalah yang dihadapi coaching, kemudian Pak Ahmad juga sudah hadir sebagai penguat dari solusi-solusi yang muncul ketika pelaksanaan observasi tadi, coaching tadi, dan Pak Ahmad juga sudah hadir dengan menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang sudah Pak Ahmad lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian saya juga bisa melihat bahwa Pak Ahmad juga berusaha untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi yang Pak Ahmad miliki. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Pak Ahmad bisa lebih baik lagi dalam pengembangan kompetensi, dan mungkin ada hal-hal yang ingin Pak Ahmad sampaikan mungkin. Nah, ini Pak, baik, terima kasih sebelumnya Pak. Jadi tadi indikator yang Bapak tanyakan tentang apa yang saya lakukan pada saat coaching Pak. Ya, jadi yang pasti mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching ya Pak. Pak Triandi tadi mendengarkan mulai dari apa kata kunci yang dia sampaikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan beliau yang beliau sampaikan. Nah, itu sebenarnya bekal awal yang saya dapatkan ketika saya melakukan coaching Pak. Nah, hal itu sudah saya lakukan, saya rasa Pak, dan saya juga sudah hadir secara penuh pada saat melakukan coaching. Harapannya dari apa yang saya lakukan, apa yang saya laksanakan tadi dapat membantu coaching saya. Jadi artinya dalam pelaksanaan coaching tadi Pak Ahmad Heri sudah berusaha untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada Pak Ahmad Heri dengan berusaha hadir dengan sepenuhnya, kemudian berusaha untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan coaching, kemudian berusaha untuk mencari atau menguatkan solusi yang muncul dari kegiatan coaching tadi untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh Pak Apriani selaku. Jadi baik Pak, secara keseluruhan kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya kira-kira ini kapan kita bisa melakukan percakapan kembali untuk merefleksi dari kompetensi yang mungkin ingin terus Pak Ahmad dikembangkan. Iya Pak. Jadi kalau saya sendiri apa ya, ada target sebenarnya secepatnya ingin saya lakukan Pak. Cuman mungkin karena ini sedang ada aktivitas online, kesibukan yang lain Pak, mungkin bisa saya lakukan kemungkinan 2 minggu atau 1 bulan ke depan Pak ini Pak. Karena saya perlu mempersiapkan hal-hal yang mungkin nanti perlu saya siapkan sebagai penunjang saya saat melakukan coaching dan lain sebagainya. Mungkin intinya paling lama bulan depan lah Pak, insya Allah sudah saya lakukan. Jadi mudah-mudahan bulan depan kita bisa ngobrol kembali, kita bisa merefleksi bersama-sama terkait dengan kompetensi yang akan kita kembangkan yang ingin Pak Ahmad kembangkan. Jadi untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup ya, kita
bertemu lagi di bulan depan. Terima kasih kepada Pak Mahfud, tetap semangat. Terima kasih Pak. Ini sebelumnya Pak. Semangat, Pak, ya. Terima kasih Pak. Sekali lagi. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.